Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang formulir. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Sepia Ayu Permatasari NPM 90, ada Anissa Mirotun NPM 118, ada Nur Mahmuda NPM 120, dan ada Arnoni Hafsari NPM 131. Yang pertama, definisi dari formulir. Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Juga berisi informasi yang telah tercetak, yaitu nomor urut formulir dan nama formulir. Formulir juga sering disebut dengan dokumen. Faktur penjualan tunai merupakan salah satu contoh formulir, berupa secari kertas yang akan diisi dengan informasi tanggal penjualan, nama wiraniaga dengan kodenya, nomor urut, nama barang dan kodenya, kuantitas, harga satuan, harga total setiap barang, harga total semua barang, dan tanda tangan wiraniaga. Selanjutnya, formulir elektronik. Definisi formulir yang sudah saya sebutkan tadi dibuat pada waktu komputer belum digunakan dalam bisnis. Dengan meluasnya pemakaian komputer untuk menjalankan bisnis, pemakaian formulir elektronik menjadi umum dan meluas dalam bisnis. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik memiliki berbagai manfaat. Yang pertama adalah tidak pernah kehabisan formulir. Jika perusahaan menggunakan formulir kertas, operasi bisnis dapat terhenti jika perusahaan kehabisan formulir. Tidak demikian halnya dengan formulir elektronik. Penawaran selalu sama dengan permintaan. Lalu yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Jika kebutuhan dan peraturan berubah, dengan segera formulir kertas menjadi ketinggalan zaman. Formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Yang ketiga, ada ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Penggunaan formulir elektronik memungkinkan dengan segera penyesuaian isi dan format formulir untuk memenuhi perubahan keadaan sehingga memungkinkan penyediaan formulir tepat sesuai dengan kebutuhan pemakai. Lalu yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Penggunaan formulir kertas membuka kemungkinan penggunaan formulir untuk tujuan yang salah atau penggunaan formulir oleh orang yang tidak berhak. Dengan formulir elektronik, pengendalian formulir dapat dilakukan dengan penentuan pemakaian formulir tertentu hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki password atau sandi. Lalu yang kelima, ada kecepatan pengisian formulir. Kecepatan pengisian formulir elektronik jauh melebihi kecepatan pengisian formulir kertas, karena terdapat banyaknya fitur-fitur yang membantu pengisian data. Lalu yang keenam, ada penangkapan data dilakukan sekali. Dengan menggunakan formulir kertas, data direkam dalam formulir, kemudian orang lain harus membaca data dari formulir untuk keperluan pemasukan data ke dalam sistem informasi. Dengan menggunakan formulir elektronik, duplikasi, penangkapan, dan pemasukan data ke dalam sistem informasi tidak akan terjadi. Lalu yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Dengan formulir elektronik, data dimasukkan dan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain secara elektronik, sehingga tidak ada data yang mengambang. Lalu yang kedelapan, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Jika perusahaan menggunakan ribuan macam formulir pengelolaan, formulir menjadi suatu pekerjaan yang besar dan rumit. Dengan menggunakan formulir elektronik, perancangan, pengelolaan, dan pengisian setiap formulir dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi. Lalu selanjutnya ada manfaat formulir. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, merekam data transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, dan menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi yang sama
atau ke organisasi lain. Selanjutnya akan dijabarkan satu persatu. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Dalam suatu organisasi, setiap transaksi terjadi karena adanya otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pelaksanaan wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan formulir. Dalam formulir, setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi membubuhkan tanda tangan atau paraf sebagai bukti pertanggungjawaban pemakaian wewenang atas pelaksanaan transaksi yang terjadi. Dengan demikian, formulir digunakan dalam organisasi untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi. Halo teman-teman, nama saya Anissa Amirata Nabila, NPM 118. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk merekam data transaksi perusahaan. Formulir berfungsi sebagai alat untuk merekam data yang terkait dengan transaksi. Semua data yang diperlukan untuk mengidentifikasi transaksi direkam pertama kali dalam formulir. Misalnya dalam transaksi penjualan, perusahaan memerlukan data berikut ini yang harus direkam dalam formulir faktur penjualan tunai. Seperti tanggal penjualan, nama wiraniaga yang melayani penjualan, nama barang yang dijual, kuantitas barang yang dijual, harga jual persatuan, dan lain-lain. Semua data tersebut perlu direkam dalam formulir sebagai bukti telah dilaksanakannya transaksi penjualan tunai. Dengan demikian, perancangan formulir perlu menyediakan ruang dalam formulir faktur penjualan tunai untuk memungkinkan perekaman semua data tersebut. Selanjutnya, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Semua perintah pelaksanaan suatu transaksi perlu ditulis dalam suatu formulir untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Misalnya, jika order pembelian barang X sebanyak 100 ton disampaikan secara lisan oleh kepala bagian pembelian, kemungkinan besar akan diterima salah oleh pemasok. Oleh karena itu, order pembelian yang disampaikan secara lisan untuk mengurangi kesalahannya biasanya disusul dengan pengiriman surat order pembelian kepada pemasok. Yang selanjutnya ada untuk menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Formulir berfungsi pula sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara intern organisasi atau antar organisasi. Misalnya, wiraniaga memberitahu bahwa pembeli akan membeli buku dengan jenis buku, kuantitas, dan harga tertentu. Wiraniaga ini akan mengirimkan faktur penjualan tunai dari pembeli kepada bagian kasa, sehingga mereka siap menerima uang dari pembelian tersebut. Formulir faktur penjualan ini selain bisa digunakan untuk memberitahukan informasi kepada unit-unit organisasi intern, juga digunakan untuk memberitahukan kepada pembeli jumlah harga barang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, pembeli ini merupakan pihak luar yang ditinjau dari organisasi toko tersebut. Kemudian ada golongan formulir menurut sumbernya. Yang pertama ada formulir yang dibuat dan disimpan perusahaan. Formulir ini dibuat dalam perusahaan, digunakan secara intern, dan kemudian disimpan dalam perusahaan. Contohnya, surat permintaan pembelian, memo kredit, kartu jam kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Formulir ini dibuat di dalam perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Contohnya, faktur penjualan tunai, surat order pembelian, bukti kas keluar, dan lain-lain. Yang terakhir, ada formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar sebagai akibat dari transaksi bisnis antara perusahaan dengan pihak luar tersebut. Contohnya, faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank, dan lain-lain. Lalu ada golongan formulir menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Formulir ini digunakan oleh suatu organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Sebagai contoh, formulir surat permintaan pembelian. Formulir ini digunakan oleh bagian gudang untuk
meminta bagian pembelian melaksanakan transaksi pembelian guna memenuhi kebutuhan persediaan barang di bagian gudang. Contoh lainnya adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, surat permintaan penawaran harga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Formulir ini digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Contohnya seperti formulir laporan penerimaan barang. Formulir ini digunakan oleh bagian penerimaan untuk mencatat data barang yang diterima dari pemasok. Contoh lain ada faktur penjualan, kartu jam kerja, surat muat, pernyataan piutang, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Formulir yang digunakan dalam suatu organisasi ada kalanya memenuhi beberapa fungsi sekaligus. Hanya dengan satu kali pekerjaan klerikal, formulir dapat memenuhi beberapa fungsi sekaligus. Dalam rancangan suatu formulir, ada 13 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemanfaatan tebusan atau copy formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus ini, perlu dibuat beberapa formulir. Untuk mengurangi pekerjaan klerikal, analis sistem membuat beberapa lembar formulir yang dengan sekali pengerjaan, beberapa tujuan tersebut dapat tercapai. Nama saya Nur Mahmuda, NPM 120. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. 2. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, perlu dihindari pengumpulan data yang sama lebih dari satu kali. Sekali data telah dikumpulkan dari sumbernya, data tersebut harus direkam sedemikian rupa dalam formulir sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua departemen. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Formulir yang dirancang sederhana dan ringkas akan memudahkan dalam pencatatan ke dalam jurnal dan buku pembantu, serta dapat menghindari kemungkinan perekaman data yang tidak diperlukan. 4. Unsur internal check dalam merancang formulir. Formulir merupakan bagian dari berbagai internal check dalam suatu organisasi. Internal check ini diciptakan untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan teliti dan untuk menjaga aset organisasi. Namun, seringkali terjadi kesalahan pengisian data ke dalam formulir. Untuk menghindari permasalahan tersebut, analisis sistem harus memasukkan unsur internal check pada perancangan formulir. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. Nama, alamat, dan logo perusahaan harus dicantumkan pada formulir yang akan dikirim keluar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima. Pencantuman nama, alamat, dan logo biasanya terletak di bagian sebelah atas, kiri, atau kanan formulir. Contoh formulir yang memuat nama, alamat, dan logo perusahaan yaitu faktur penjualan, surat order pembelian, pernyataan piutang, dan bukti kas keluar. 6. Nama formulir. Nama dalam formulir diperlukan untuk memudahkan proses identifikasi sebuah formulir. Nama formulir biasanya dipilih untuk menggambarkan fungsi dari formulir tersebut. Misalnya, formulir digunakan untuk meminta barang dari bagian gudang, maka formulir tersebut diberi nama bukti permintaan barang gudang. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. Pemberian nomor identifikasi terhadap formulir diperlukan apabila suatu perusahaan menggunakan berbagai macam jenis formulir. Nomor dapat melengkapi nama formulir untuk memudahkan identifikasinya, serta dapat membantu seseorang untuk mengingat lebih mudah nama-nama formulir. Formulir besar. Pemberian nomor urut pada setiap garis formulir yang berukuran besar, yaitu lebih besar atau lebar dari satu lembar folio, diperlukan untuk mengurangi kesalahan pengisian formulir. Nomor urut dapat diletakkan pada tepi sebelah kiri maupun sebelah kanan garis. 9. Percetakan garis pada formulir. Apabila
Apabila pengisian formulir dilakukan dengan manual atau tulis tangan, maka sebuah formulir harus menggunakan garis untuk memudahkan pengisiannya. Berbeda halnya dengan formulir yang pengisiannya menggunakan mesin. Penggunaan garis tidak diperlukan karena akan memakan waktu saat pengisian formulir. 10. Pencantuman nomor urut tercetak. Nomor urut tercetak digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Penggunaan nomor urut tercetak pada formulir merupakan elemen pengawasan terhadap transaksi yang bersangkutan dengan formulir tersebut. Nomor urut tercetak dicantumkan dalam catatan akuntansi, sehingga memudahkan pencarian kembali dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda centang atau silang atau dengan mencantumkan tanda ya atau tidak. Jika informasi yang akan dikumpulkan dengan formulir dapat ditentukan lebih dahulu, untuk menghemat waktu pengisiannya, informasi yang dibutuhkan tersebut dicantumkan dalam formulir, sehingga pengisi hanya perlu membutuhkan tanda centang atau silang pada formulir. Misalnya, informasi yang dibutuhkan yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan telah dimasukkan dalam formulir, sehingga pengisi hanya perlu membubuhkan tanda centang pada kolom laki-laki atau perempuan yang telah disediakan dalam formulir tersebut. 12. Formulir ganda. Formulir ganda adalah formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusannya. Tembusan formulir dapat diisi dengan menggunakan karbon dan sebagainya. Apabila informasi tertentu yang tercantum dalam lembar formulir asli tidak dikehendaki tampak dalam lembar tembusan tertentu, dapat dilakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan menghitamkan kolom atau baris pada lembar tembusan yang tidak dikehendaki berisi informasi tertentu yang tercantum dalam lembar formulir asli. Selain itu, apabila formulir tembusan diisi dengan menggunakan karbon, maka karbon yang disisipkan di atas lembar tembusan dapat dipotong sedemikian rupa sehingga informasi yang dicantumkan pada lembar asli tidak terekam pada lembar tembusannya. Selain kedua cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan cara memotong formulir tembusan sedemikian rupa sehingga informasi yang dicantumkan pada lembar asli tidak terekam pada lembar tembusannya. 13. Pembagian zona. Zona membagi formulir menurut blok-blok yang logis yang berisi data yang saling terkait. Kapan formulir diperlukan? Formulir diperlukan jika yang pertama, jika suatu peristiwa harus dicatat, maka diperlukan formulir untuk merekamnya. Misalnya, suatu perusahaan perlu mencatat suatu transaksi yang dilakukannya setiap hari, maka diperlukan formulir yang bersangkutan untuk merekam transaksi tersebut setiap harinya. Lalu yang kedua, jika suatu informasi harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Contohnya, jika setiap kali mengajukan permintaan pembelian, maka bagian gudang harus menuliskan data yang terkait. Maka diperlukan formulir dengan kolom-kolom untuk menampung informasi tersebut, sehingga mengurangi waktu penulisan informasi. Lalu yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Contohnya, untuk dapat memenuhi permintaan pembelian yang diajukan, maka diperlukan informasi yang lengkap yang bersangkutan. Semua informasi tersebut perlu disatukan di suatu tempat yang sama untuk memungkinkan bagian pembelian melaksanakan pesanan dengan benar. Lalu yang keempat, jika diperlukan penetapan tanggung jawab terjadinya transaksi. Formulir digunakan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Jika tanggung jawab terjadinya transaksi tersebut dibebankan ke seseorang, maka diperlukan formulir untuk merekam pertanggungjawaban pelaksanaan transaksi
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa yang memerlukan atau akan mendapatkan informasi yang dicatat dalam formulir. Hal ini akan menentukan berapa lembar formulir yang akan dibuat. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau yang sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Jika iya, apakah ada kemungkinan menyatukan informasi dalam formulir yang sekarang dirancang dan formulir lain tersebut? Banyak perusahaan membuat faktur penjualan, surat muat, slip pembungkus dalam satu kali penulisan. Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun secara urut? Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian formulir dan akan mengurangi waktu pengisian formulir. Yang keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya. Hal ini akan menentukan lebar spasi dan penggunaan garis atau hanya spasi saja. Yang kelima, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, atau mesin khusus, atau dengan proses penggandaan yang lain. Hal ini akan menentukan jenis dan mutu kertas yang akan digunakan, serta jumlah ruang yang harus disediakan untuk memungkinkan pencatatan informasi. Yang keenam, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip? Hal ini akan menentukan mutu kertas yang harus digunakan, ukuran kertas, dan perforasi yang harus dibuat jika hal ini diperlukan. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Formulir yang digunakan oleh perusahaan perlu ditinjau secara periodik untuk menentukan perlu atau tidaknya diadakan penyempurnaan, penggantian, atau penghentian pemakaian formulir yang sekarang digunakan. Untuk itu, perlu dilakukannya survei guna mengumpulkan informasi. Yang pertama, survei yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Lalu yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Yang selanjutnya, ini adalah contoh daftar pertanyaan yang digunakan oleh analis sistem untuk mengumpulkan informasi formulir yang akan diperbaiki desainnya. Dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen atau formulir digolongkan menjadi dua macam, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya sebuah transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Di bawah ini ada nama dokumen sumber dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Transaksi yang pertama yaitu penjualan tunai. Dokumen sumbernya faktur penjualan tunai dan dokumen pendukungnya pita register kas. Lalu transaksi yang kedua, penjualan kredit. Dokumen sumbernya faktur penjualan dan dokumen pendukungnya ada surat order pengiriman dan surat muat. Lalu transaksi yang ketiga ada retur penjualan. Dokumen sumbernya memo kredit, dokumen pendukungnya laporan penerimaan barang. Lalu transaksi yang selanjutnya pembelian. Dokumen sumbernya bukti kas keluar, dokumen pendukungnya surat order pembelian dan faktur dari pemasok. Lalu transaksi yang kelima retur pembelian. Dokumen sumbernya memo debit. Dokumen pendukungnya laporan pengiriman barang. Lalu transaksi yang keenam ada pengupahan. Dokumen sumbernya bukti kas keluar, dokumen pendukungnya daftar gaji. Lalu transaksi yang ketujuh, pemakaian barang gudang. Dokumen sumbernya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, sedangkan dokumen pendukungnya tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.